Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhawat, a'azakumullahu jami'an. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita telah diberi karunia dan kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjumpa di masjid, di salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di Johor Bahru. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Merupakan kebahagiaan dan kesenangan yang besar bagi kami untuk berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami yang ada di Johor ini, terutama mereka yang dahulunya pernah bersama-sama bermudzakarah di Johor ini dan sekian lama ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terputus, dan alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita di malam hari ini untuk bertemu kembali. Masyarul ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang syarat dengan berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan fitnah-fitnah ini seringkali membuat banyak dari kalangan mereka yang istiqamah, mereka yang teguh memegang kebenaran,
dan memegang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpang darinya karena dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada seorang muslim atau muslimah kondisi as-sabat alal Islam, as-sabat ala sunnah, teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan para ikhwah dan akhwat yang hadir tentang permasalahan as-sabat ala sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sabat ala sunnah itu? As-sabat ala sunnah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna as-sabat ala sunnah ma'nahu as-sabat ala al-islam bi kulliyatih. Teguh di atas sunnah maknanya adalah teguh di atas Islam dengan keseluruhan ajarannya, usulihi wa furu'ih, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya, aqaidih wa manahijih, di atas akidah-akidah dan manhaj-manhajnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan as-sabat ala sunnah, teguh di atas sunnah. Jadi sinonimnya adalah teguh di atas Islam dengan keseluruhan aspeknya. Kemudian ma'syaral ikhwah wal akhwat, a'azakumullahu jami'an, kondisi teguh di atas sunnah sebagaimana yang telah kami sebutkan atau singgung di awal muhadarah tadi, merupakan nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya nikmat ini merupakan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di tangan Allah lah taufik dan hidayah itu. Allah lah yang meneguhkan seseorang di atas al-Islam, di atas as-sunnah. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua telah memberikan tuntunan agar kita terus-menerus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan nikmat as-sabat, nikmat teguh di atas al-Islam, teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat ini hanya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan atau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau gelincirkan, Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surah Ali Imran ayat ke-8.
Jadi nikmat as-sabat, nikmat teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ajaran agama Islam dengan keseluruhan aspeknya, merupakan nikmatun azimah, merupakan nikmat yang besar yang wajib disyukuri oleh setiap hamba. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan nikmat ini, tidak boleh ia berbangga diri. Tidak boleh ia berbangga diri dengan menyatakan bahwa dirinya tidak akan tersesat hingga akhir hayatnya, sebab tidak ada jaminan seperti itu. Sebab sejarah atau fakta serta realita menunjukkan berapa banyak orang-orang yang kita kenal dahulunya istiqamah, teguh di dalam memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang manhaj salaf, namun kemudian mereka menyimpang darinya, bahkan memerangi manhaj salaf. Dan ini semua adalah merupakan bentuk sikap berbangga yang dilarang di dalam perkara ini, yaitu ketika seseorang mendapatkan nikmat ini, maka hendaklah ia tetap tawadhu kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, dan mengupayakan sebab-sebab yang tetap menjadikannya istiqamah di atas agama ini. Dan jangan ia merasa berbangga diri dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya, sebab kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kemudian ma'syaral ikhwah wal akhwat, para ulama telah menjelaskan bahwa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar mendapatkan as-sabat, mendapatkan istiqamah atau tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kebenaran, di atas al-Islam, merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh setiap hamba. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Surah Hud ayat 112. Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan, hadza amrun min Allah subhanahu wa ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihil mu'minin alladzina tabu ila Allah wal anabu ilaih waltazamu siratahul mustaqim wa thabatu ala dinih amarahum bil istiqamati alaih. Ini kata beliau merupakan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya, serta tetap berada di atas jalannya yang lurus dan teguh di atas agamanya. Allah perintahkan mereka untuk istiqamah, untuk teguh di atas agama ini. Dan dalil yang lainnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ini juga merupakan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk teguh di atas ajaran Islam ini secara keseluruhannya, yaitu di atas akidahnya, ibadahnya, perkara halal dan haramnya, dan segenap
cabang dari ajaran Islam, maka tidak boleh engkau meninggalkan sesuatu dari cabang-cabang Islam tersebut. Inilah yang dimaksud dengan as-sabat 'alal Islam atau 'alas sunnah. Jadi teguh di atas sunnah merupakan perkara yang diperintahkan di dalam agama ini. Kemudian masyarul ikhwah wal akhwat, perlu kita ketahui sebagai bentuk motivasi bagi kita agar kita terus bersemangat di dalam melaksanakan perkara-perkara yang dengannya Allah menganugerahkan sifat as-sabat 'ala sunnah, sifat teguh di atas sunnah, yaitu mengetahui apa saja keutamaan teguh di atas sunnah itu. Ketahuilah ma'syarul ikhwah wal akhwat bahwa orang-orang yang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala keutamaan dan kemuliaan yang besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain mereka. Dan hal ini sebagaimana tertera di dalam firman Allah tabaraka wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, di atas keimanan mereka itu, di atas keislaman mereka, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjanjikan kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun berturut-turut kepada mereka para malaikat. Di mana para malaikat itu berkata, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira mendapatkan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah para pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan kalian akan mendapatkan di dalamnya, di dalam sorga, apa saja yang kalian inginkan, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta di dalamnya. Itu merupakan jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32. Masyarul ikhwah wal akhwat, ayat ini disebutkan oleh para ulama merupakan sana, pujian dari Allah kepada as-sabitin 'ala sunnah 'alal Islam, kepada orang-orang yang teguh di atas Islam, kepada orang-orang yang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan yang dijanjikan atau disebutkan oleh Allah di dalam firman ini, di dalam ayat-ayat ini? Yang pertama adalah Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang istiqamah, para malaikat secara berulang-ulang. Para malaikat akan turun kepada mereka secara berulang-ulang. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan tentang penafsiran ayat ini, beliau mengatakan
ayyatakarrar nuzuluhum alaihim, yaitu berulang-ulang turunnya para malaikat kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang teguh di atas Islam, orang-orang yang teguh di dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubasysyirina lahum, dalam keadaan para malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Kapan hal itu terjadi? Indal ihtidar, ketika maut menjemput, ketika terjadi sakaratul maut. Dan ini merupakan kondisi yang sangat menentukan yang akan dialami oleh setiap muslim dan muslimah, kondisi sakaratul maut. Maka seorang yang istiqamah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala keutamaan yang agung ini, keutamaan yang besar ini, yaitu para malaikat akan turun kepada mereka berulang-ulang, bukan hanya sekali, berulang-ulang, dalam rangka menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Kemudian keutamaan yang kedua dan yang ketiga adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian, yaitu para malaikat tersebut mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Syekh Rabi' fidahullah ta'ala menjelaskan, la takhafu minal mustaqbal mimma amamakum. Janganlah kalian takut terhadap apa yang akan terjadi di hadapan kalian. Ini diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah ketika mereka menjalani sakaratul maut di akhir hidup mereka. Janganlah kalian takut terhadap apa yang akan terjadi pada diri kalian. Kemudian fama amamakum illal jannah wa ridwanullah azza wa jal, sebab tidak ada di hadapan kalian kecuali surga dan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wala tahzanu ala ma khalaqtum minal mal wal walad wa ghairi dzalik, dan janganlah kalian bersedih terhadap apa saja yang kalian tinggalkan di dunia ini berupa harta, anak dan yang lainnya. Jadi ini merupakan kabar gembira dan keutamaan yang lain yang diberikan, dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah, kepada orang-orang yang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat mereka, yaitu dihilangkannya perasaan takut dan perasaan bersedih dari diri-diri mereka. Dan ini merupakan kabar gembira yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang teguh di atas agama Allah yang benar dalam kondisi yang genting ini, kondisi yang menentukan ini, yaitu akhir hayat seseorang. Maka ini merupakan tahap atau tahapan yang sangat penting dan paling berbahaya dalam kehidupan seseorang. Sebab bisa jadi seseorang itu akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Iyadzan billah tabaraka wa ta'ala min dzalik. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari hal itu, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Dia menenggukan kita di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian masyarul ikhwah wal akhawat, a'azakumullahu jami'an, keutamaan yang lainnya
yang Allah janjikan di dalam ayat ini bagi orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang tertera di dalam firman Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, wa inna qad wajabat lakum wa tathbut, wa innaha qad wajabat lakum wa thabatat, wa kana wa'dullahi maf'ula. Karena sesungguhnya surga itu telah ditetapkan bagi kalian, yaitu bagi kalian wahai orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang teguh di dalam memegang agama Allah, di dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janji Allah itu pasti akan terlaksana. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Kemudian masyarul ikhwah wal akhwat azakumullah, keutamaan yang kelima yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala bagi mereka yang istiqamah dan teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan tentang penafsiran ayat ini. Kata beliau, yahuthunahum fid dunya 'alal khair. Yahuthunahum fid dunya 'alal khair. Para malaikat tersebut menganjurkan orang-orang yang istiqamah, memotivasi orang-orang yang teguh di atas sunnah di dunia ini untuk terus melakukan kebaikan. Wa yuzayyinuna lahum, dan para malaikat itu menjadikan kebaikan itu indah bagi orang-orang yang istiqamah. Wa yurahibunahum 'ala syarr. Sebaliknya, para malaikat tersebut menjadikan orang-orang yang istiqamah itu takut melakukan kejelekan. Wa yuqabbihunahu fi qulubihim, dan menjadikan kejelekan itu jelek di dalam hati-hati mereka. Wa yad'unallah lahum. Kemudian para malaikat itu juga mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang istiqamah. Wa yuthabbitunahum 'indal masaib wal makhawif, serta menjadikan mereka teguh ketika berhadapan dengan musibah-musibah dan hal-hal yang mengkhawatirkan. Wa khususan 'indal maut wa shiddatih, secara khusus ketika maut menjemput dan kedahsyatan maut. Wal qabr wa dhulmatih, dan ketika berada di alam kubur dan gelapnya alam kubur. Wa fil qiyamah wa ahwaliha, kemudian di hari kiamat serta perasaan takut yang besar pada hari kiamat. Wa 'alas sirat wa fil jannah, dan juga ketika berada di atas jembatan dan di sorga, dan ketika berada di atas jembatan. Wa fil jannah yuhanni'unahum bi karamati rabbihim, dan di sorga para malaikat ini menyampaikan selamat kepada orang-orang yang istiqamah tentang kemuliaan dari Rabb mereka. Wa yadkhulun alaihim min kulli bab, dan mereka masuk menemui orang-orang tersebut dari semua bab, dari semua pintu. Kemudian keutamaan yang lainnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di sorga kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh diri-diri kalian dan apa saja yang kalian minta. Inilah masyarul ikhwah wal akhwat beberapa keutamaan
dan kemuliaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah, kepada orang-orang yang teguh di dalam memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan merupakan kemuliaan dan keutamaan yang sepele, sebab keutamaan dan kemuliaan ini adalah kemuliaan dan keutamaan yang besar, yang agung, yang tidak semua orang mendapatkannya. Ia hanya diperoleh dan dijanjikan kepada orang-orang yang benar-benar istiqamah, benar-benar teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat-ayat tadi. Kemudian ma'syarul ikhwa wal akhwat, azakumullahu jami'an, ketahuilah bahwa teguh di atas sunnah itu, teguh di atas Islam itu tidak bisa diperoleh dengan serta-merta, melainkan istiqamah dan teguh di atas sunnah itu diperoleh dengan mengupayakan sebab-sebabnya. Jadi ada sebab-sebab dan faktor-faktor yang dengannya Allah jadikan seorang muslim atau muslimah tetap teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah dan Rasulnya telah menetapkan beberapa sebab, beberapa faktor yang apabila seorang muslim dan muslimah melakukan faktor dan sebab ini, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya nikmat as-sabat, nikmat teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikut ini kami akan sebutkan beberapa sebab atau faktor yang dengannya Allah menjadikan seseorang itu istiqamah di atas sunnah, di atas agama Islam yang hak ini. Sebab yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab hidayah itu hanya berada di tangan Allah Jalla wa Ala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar Dia menunjuki kita, agar Dia tetap meneguhkan kita di atas kebenaran dan tidak menyesatkan kita setelah kita mendapatkan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk atau hidayah kepada kami. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umat beliau doa yang telah kami sebutkan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Syahr ibn Hausyab rahimahullah, ia berkata, qultu li ummi Salamah, aku berkata kepada Ummu Salamah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, yaitu ummul mu'minin Ummu Salamah, ma kana
aktsar du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Apakah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tempatmu? Maka dijawab oleh Ummu Salamah, qalat kana aktsaru du'aih, doa yang paling sering beliau panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat, Ummu Salamah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsara du'aaka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Alangkah seringnya engkau memanjatkan doa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Nabi SAW menjawab, qal, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Tidaklah satu orang pun dari anak Adam melainkan hatinya ada di antara dua jari dari jari jemari Allah tabaraka wa ta'ala. Faman syaa aqam wa man syaa azagh. Siapa yang dikendakinya maka ia akan meneguhkannya, meluruskannya, dan siapa yang dikendakinya maka ia akan menyesatkannya. Fatala Mu'adz, maka Mu'adz membaca, yaitu salah seorang perawi hadis ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyesatkan hati-hati kami setelah kami mendapatkan atau setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3522. Jadi ma'syiral ikhwah, ini merupakan doa yang sangat penting yang wajib dipanjatkan oleh setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah tentang faedah dari doa ini, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, luzum hadzal du'a wal iktsar min, yaitu wajibnya membaca doa ini dan terus-menerus membaca doa ini serta memperbanyak doa ini, membacanya secara sering. Karena Nabi SAW yang beliau adalah makhluk yang paling utama yang telah mendapatkan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau sering memanjatkan doa ini. Apalagi kita yang tidak mendapatkan jaminan tersebut, apalagi kita orang-orang yang lemah, maka kita diperintahkan untuk lebih sering memanjatkan doa ini. Ini salah satu faedah yang penting dari hadis ini. Adzan. Kita lanjutkan. Masyaallah ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Jadi berdoa kepada Allah tabaraka wa taala
agar diteguhkan di atas sunnah, di atas al-Islam, merupakan faktor terpenting, sebab paling penting yang menjadikan seseorang tetap teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada sebuah faedah penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, di mana beliau menyebutkan apabila kita melihat kondisi orang-orang yang terjerumus di dalam perkara ini, maka kita akan dapati kisah-kisah yang banyak yang kita bisa mengambil faedah darinya, bahwasanya nikmat Allah kepada seorang hamba dengan tetap teguh di atas kebenaran merupakan nikmat yang besar. Karena tidak sedikit orang yang dahulunya dikenal istiqamah kemudian menyimpang dan bahkan meninggal dunia dalam keadaan tersesat dan bahkan murtad dari agama Islam, wal'iyadu billah. Di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama adalah kisah tentang Abdurrahman ibn Muljim. Disebutkan di dalam biografi Abdurrahman ibn Muljim, beliau atau ia adalah orang yang belajar Al-Quran dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, guru-gurunya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Abdurrahman ibn Muljim ini menjadi seorang qari'ul Quran, hafidh Quran, dan seorang yang faqih. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab menulis kepada Amr agar ia mendekatkan rumahnya darinya dan membuatkan atau mengambil untuknya rumah yang luas agar ia bisa mengajari anak-anak kaum muslimin Al-Quran, yaitu terhadap Abdurrahman ibn Muljim. Maka kondisi Abdurrahman ibn Muljim terus demikian sampai akhirnya wal'iyadu billah ia membunuh Ali ibn Abi Thalib, Al-Khalifatul Rashid radhiyallahu an, khalifah yang keempat, Amirul Mukminin, dalam keadaan ia mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut, dengan membunuh Ali ibn Abi Thalib. Dan alangkah jeleknya apa yang ia perbuat dan apa yang ia sangka tentang tindakan mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh Al-Khalifatul Rashid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Ini merupakan contoh nyata bahwa tidak ada jaminan seseorang itu tetap teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Contohnya adalah Abdurrahman ibn Muljim. Orang ini sempat berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar kepada mereka. Ia berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab, dengan Uthman, namun ia membunuh Ali. Na'udzubillah minadh dhalal ba'dal hidayah. Kita memohon kepada Allah
Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Kita na'udzubillah minal haur ba'dal kaur. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah memperoleh hidayah. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang mengkhawatirkan dirinya dan terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak henti-henti memohon kepada Allah agar ia dianugerahi as-sabat ala sunnah hingga ia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kisah yang lainnya adalah tentang Abdullah Al-Qasimi. Ia dikenal sebagai seorang tokoh, dikenal sebagai ulama sunnah yang membela da'watus sunnah, membela dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau menulis beberapa kitab yang berisi pembelaannya terhadap da'watus salafiyah, al-manhajus salafi. Namun kemudian ia murtad dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Kemudian contoh yang lainnya adalah Abdurrahman Abdul Khaliq. Mungkin banyak dari kita yang telah mendengar nama ini. Beliau adalah, atau ia adalah tokoh atau pendiri muassasah Ihya'ut Turath yang ada di Kuwait. Dahulunya ia berpegang teguh dengan manhajus salaf di awal-awal kepulangannya ke Kuwait setelah belajar di kota Madinah. Kemudian setelah itu ia menyimpang dari al-manhajus salafi. Dan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala telah menulis kitab yang membantah kesesatan dan penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq ini. Dan beberapa waktu yang lalu, dia telah meninggal dunia dalam keadaan di atas kesesatannya dan penyimpangannya tersebut. A'yadzan billahi tabaraka wa ta'ala min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hal tersebut. Jadi ini beberapa contoh, dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa doa kepada Allah merupakan perkara yang sangat penting dan utama agar seseorang tetap istiqamah di atas al-manhajus salafi, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebab atau faktor yang kedua yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan seseorang itu istiqamah dan teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, adalah talabu ilmil hadis khususa wa syari'a umuma, yaitu menuntut atau mempelajari ilmu hadis secara khusus dan mempelajari dan menuntut ilmu syariat secara umum. Mengapa demikian? Sebab menuntut ilmu syariat, mempelajari ilmu syariat merupakan kebaikan yang besar. Dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meneguhkan seorang hamba, di mana atau sebab dengan mempelajari ilmu syariat tersebut seorang hamba akan mengetahui perkara yang halal dan haram, mengetahui mana yang bid'ah dan mana yang sesat, membedakan antara yang hak dan petunjuk, mengetahui mana petunjuk dan kesesatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan hal tersebut
ia akan melakukan perkara yang sesuai dengan sunnah, melaksanakan hal-hal yang baik, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Maka mempelajari ilmu agama ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan seseorang kepada surganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, yang di jalan tersebut ia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini merupakan janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, di mana ini menunjukkan bahwa permulaan dari kehidupan orang yang menuntut ilmu itu adalah mendapatkan petunjuk kepada kebenaran di dunia ini dan diakhiri dengan masuk surga di akhirat kelak. Dan di antara keduanya ia diteguhkan oleh Allah di atas kebenaran dan agama ini hingga ia berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu merupakan perkara yang penting bagi seorang hamba, bagi seorang muslim dan muslimah untuk menyibukkan dirinya serta mengisi waktunya dengan mempelajari ilmu syariat, secara khusus ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan ia teguh di atas agama ini sehingga akhirnya akan memasukkannya ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faktor yang ketiga atau sebab yang ketiga yang akan menjadikan seseorang itu tetap istiqomah di atas agama ini adalah mempelajari ilmu agama kepada para ulama sunnah, kepada para ulama sunnah. Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali bidhahullah menyebutkan bahwa di antara sebab istiqamah teguh di atas sunnah adalah mengambil ilmu dari para ulama sunnah. Sebab mengambil ilmu dari para ulama sunnah di dalamnya ada pengaruh yang besar bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab para ulama itu, yaitu para ulama sunnah, akan mengarahkanmu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menunjukkan kepadamu apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Maka para ulama sunnah tidak akan mengajarkan kepadamu kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat dan perkataan orang-orang yang di atas jalan mereka. Maka ketika seseorang dalam keadaan demikian, maka ia akan teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia akan memperoleh nikmat istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Komar, masih ada waktu? Dikit, berapa menit lagi? Supaya, jam berapa sekarang? Baik.
Hah? Apa kita teruskan sebentar? Bentar aja, berapa menit lagi? Nanti baru kita sholat. Masyarul ikhwah wal akhwat, azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan sebab dan faktor yang lain secara ringkas adalah al-iqtida biman faraqad dunya wa huwa 'ala al-ihtida, yaitu mengikuti orang yang telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan mereka berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor penting agar seseorang tetap istiqamah dan teguh di atas agama, yaitu mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan mereka berada di atas petunjuk adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Mengapa demikian? Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Berbeda dengan orang yang telah meninggal dunia, yaitu para sahabat, di mana mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan mereka berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Siapa yang ingin mengikuti jejak orang lain, maka hendaklah ia mengikuti orang yang telah meninggal dunia, sebab orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummah quluba, orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Wa a'maquha ilma, orang yang paling dalam ilmunya dari kalangan umat ini. Wa aqalluha takallufa, dan orang-orang yang paling sedikit memberat-beratkan diri mereka. Kanu 'alal hudal mustaqim, mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maka kewajiban kita, kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali bidhahullah, adalah an nattabi'ahum, mengikuti para sahabat, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan mengikuti orang-orang sudah meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan petunjuk adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, telah banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan wujub ittiba'is sahabah, wajibnya mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini. Maka apabila seorang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia beragama seperti sikap beragama yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti secara panjang lebar kita akan mempelajarinya ketika kita mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya bahwa mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum merupakan salah satu faktor
yang menjadikan seseorang itu istiqamah dan teguh di atas agama ini. Karena orang-orang yang menyimpang, yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya mereka menyimpang karena mereka tidak mengikuti para sahabat. Mereka tidak mengikuti para sahabat. Sekalipun mereka mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, namun mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, karenanya mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Masyarul ikhwa wal akhwat, azakumullahu jami'an. Kemudian faktor yang kelima atau sebab yang kelima yang dengannya Allah akan menjadikan seseorang itu tetap istiqamah dan teguh di atas al-haq, di atas sunnah Nabi SAW, adalah menjauhi para ahlul ahwa, menjauhi para pengekor hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Berhati-hati dari mereka dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala menjelaskan, di antara sebab teguh di atas sunnah Nabi SAW adalah al-bu'du an ahlil ahwa, menjauhi para pengekor hawa nafsu, wal hadar minhum, berhati-hati dari mereka, wa adamul akhdhi anhum wa ta'allum alaihim, tidak mengambil ilmu dari mereka dan tidak belajar kepada mereka. Mengapa demikian? Sebab belajar kepada ahlul ahwa, menuntut ilmu dari mereka merupakan syarr, merupakan kejelekan. Hingga sekalipun di dalam cabang-cabang ilmu, di dalam perkara-perkara yang seseorang menyangka tidak akan datang kejelekan darinya. Ya, seperti yang kita dengar dari sebagian orang ketika ia ditegur, mengapa engkau belajar kepada si fulan dari kalangan ahlul bidah atau ahlul ahwa? Maka dia akan menjawab, saya hanya belajar dari fulan ilmu alat, nahu, sharaf, kemudian balaghah dan yang semisalnya. Maka Syekh Muhammad ibn Hadi mengatakan, orang yang menuturkan, mengucapkan kalimat seperti ini, sesungguhnya ia telah terjebak dan masuk di dalam jebakan syaitan. Wal'iyadu billah. Sebab apabila ia memulai belajar dengan mereka, para ahlul ahwa dan ahlul bidah, dan ia melihat apa yang ada pada diri mereka yang membuat ia kagum terhadap mereka, maka akan berlanjut, ia akan bergantung kepada orang-orang tersebut. Apabila ia bergantung kepada mereka, bersandar kepada mereka, ia akan merasa aman dari bahaya mereka. Dan apabila ia merasa aman, maka ia akan condong kepada para ahlul bidah, para ahlul ahwa. Kemudian apabila ia condong kepada mereka, maka mulailah ia mengambil pendapat-pendapat mereka hingga akhirnya ia tersesat. Jadi ini prosesnya, tahapan-tahapannya, ya, panjang, namun ujungnya adalah kesesatan. Wal'iyadu billah, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita memohon keselamatan dari hal tersebut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah mewanti-wanti, memperingatkan dari belajar kepada ahlul ahwa, dan mereka telah menyebutkan contoh nyata tentang hal ini, yaitu tentang Abul Hasan al-Asy'ari, di mana ia belajar kepada
suami ibunya Ali, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga Abul Hasan tumbuh dalam keadaan berpegang dengan mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Ini bahaya dari belajar kepada ahlul bidah, ahlul ahwa. Kemudian setelah itu ia tinggalkan mazhab Mu'tazilah dan ia tidak menemukan kecuali metodenya Ibnu Kullab. Lalu ia pun merasa kagum terhadap hal itu dan ia tetap kepada atau berada di atas metode tersebut walaupun ia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Namun metode Kullabiyah tetaplah bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya belajar kepada atau dari ahlul batil, orang-orang yang sesat, memiliki pengaruh yang berbahaya, pengaruh yang besar bagi kesesatan seseorang. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Sekalipun belajar tentang perkara-perkara yang kita pandang tidak ada hubungannya dengan akidah atau manhaj, seperti ilmu nahu, ilmu sharaf dan yang semisalnya. Dan inilah yang juga dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid. Beliau menjelaskan bahwa zahir perkataan Syekh menunjukkan annahu la yu'khad an sahibil bid'ah syai', tidak boleh mengambil apapun, tidak boleh diambil ilmu apapun dari ahlul bid'ah hingga dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan bid'ahnya. Misalnya apabila kita menemukan seorang ahlul bid'ah namun ia mumpuni, bagus di dalam ilmu bahasa Arab, misalnya di dalam ilmu balaghah, nahu dan sharaf, apakah kita boleh bermajlis dan mengambil ilmu ini darinya? Maka zahir perkataan Syekh menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukannya, tidak boleh belajar atau mengambil ilmu dari orang tersebut, karena hal itu menyebabkan dua kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah ightiraruhu binafsih. Orang yang diambil ilmunya tersebut akan terpedaya dengan dirinya sendiri. Fayahsab annahu ala haq, sehingga ia menyangka bahwa ia berada di atas kebenaran. Kemudian kerusakan yang kedua, ightirarun nasibih. Manusia akan terpedaya atau tertipu dengannya. Haitsu yatawaradu alaihin nas, di mana manusia wa talabatul ilm akan, itu para pelajar, akan berdatangan kepadanya, wa yatalaqawna min, dan mengambil ilmu darinya. Wal ammi la yufarriq baina ilmin nahwi wa ilmil aqidah. Sedangkan orang awam tidak bisa membedakan antara ilmu nahu dan ilmu akidah. Oleh karena itu, kami memandang, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa seseorang itu tidak boleh bermajlis, tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah dan ahlul ahwa secara mutlak, walaupun atau hingga ia tidak mendapati ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah dan sharaf, kecuali pada diri mereka. Insya Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kepadanya. Sebab keberadaan kita mendatangi para ahlul bid'ah tersebut, dan berbolak-balik mendatangi mereka, tidak diragukan lagi akan menyebabkan timbulnya kondisi berbangga pada diri mereka dan tertipunya manusia dengan mereka. Jadi ini dampak negatif dari
belajar kepada para ahlul bidah, sekalipun dengan atau dalam ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan masalah akidah secara langsung maupun masalah manhaj. Kemudian masyarul ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an, faktor atau sebab yang lainnya adalah nusratuddin, membela atau menolong agama ini. Maka di antara sebab yang Allah jadikan seseorang itu teguh di atas agama ini adalah nusratuddin, membela agama ini, menolong agama ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Surah Muhammad ayat yang ke-7. Syekh Al-Allamah Abdurrahman, sebelumnya Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah menjelaskan penafsiran ayat ini di dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Kata beliau, wa ma'na nasril mu'minin lillah, makna tindakan orang-orang yang beriman menolong Allah adalah nasruhum lidinih, pertolongan mereka terhadap agamanya, wali kitabih, terhadap kitabnya Al-Quran, wasa'ihim, kemudian wasa'yuhum wa jihaduhum bi an takun kalimatu yal ulya, kemudian upaya mereka dan jihad yang mereka lakukan agar kalimat Allah lah yang tinggi, wa antuqam hududuhu bi ardih, dan agar hukum-hukum Allah ditegakkan di atas bumi ini, wa tumtathal awamiruh wa tujtanab nawahi, kemudian dilaksanakan perintah-perintahnya dan dijauhi larangan-larangannya, wa yuhkam bi ibadih bima anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan hukum pada para hambanya dengan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, ini merupakan perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menolong Allah. Cara menolong Allah bil qiyam bidini, melaksanakan agamanya, yaitu diantaranya adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, kemudian wad da'wah ilaih, mendakwahkannya, wa jihad a'daih, kemudian berjihad melawan musuh-musuhnya, wal qasad bidzalik wajhullah, dan tujuan dari itu adalah mengharap wajah Allah. Maka apa hasilnya? Fa innahum idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka melakukan hal itu, nasarahumullah, Allah akan menolong mereka, wa tsabbata aqdamahum, Allah kokohkan kaki-kaki mereka, teguhkan kaki-kaki mereka, ayyarbid ala qulubihim bis-sabr wat tuma'ninah was-sabat, yaitu Allah akan tanamkan pada hati mereka kesabaran, ketenangan, dan keteguhan. Demikian secara ringkas dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi ini juga merupakan faktor penting, sebab penting agar seseorang mendapatkan nikmat as-sabat ala sunnah, nikmat teguh di atas sunnah, yaitu menolong agama ini, mempelajari agama ini, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya. Demikian beberapa perkara yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil faedah yang terbaik dari apa yang kita dengar,
dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan faktor-faktor yang menjadikan kita sabitun, mustaqimun, tegak dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas agama yang hak ini, di atas al-manhajus salafi, hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.